Pemirsa, kita awali Ajus pagi hari ini di mana angin puting beliung menerjang kawasan Bandung Timur, Jawa Barat pada Rabu sore. Pemirsa. Ya, akibat kejadian tersebut sejumlah pohon tumbang dan bangunan rusak parah. Angin puting beliung di Kahatek. Angin puting beliung menerjang wilayah kawasan Timur Bandung dan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, tepatnya di kawasan Industri Ranca Ekek pada Rabu sore. Angin puting beliung yang disertai hujan deras pada sore tadi menumbangkan sejumlah pohon. Sejumlah kendaraan tertimpa pohon, badan jalan pun tertutup pohon tumbang sehingga lalu lintas terhambat. Selain itu, rumah warga juga hancur akibat puting beliung ini. Pasca angin kencang dan hujan reda, sejumlah material dari bangunan rumah maupun pertokoan berserakan. Petugas langsung membersihkan dahan pohon yang patah dan berserakan di jalan nasional. Sementara sejumlah warga pemilik lapak di sepanjang jalan juga membersihkan puing bangunan. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah. Perhatikan kami ini gitu, mohon perhatikan. Pas hujan tena jam 4. Hujan juga nggak begitu jam 4 tadi, jam Bu. 4 hujan angin. Hujannya gede nggak, Bu? Hujannya gede. Angin sama angin. Itu angin dari barat ke Itu sebelah sana apa? dari utara. Ya. Dari utara itu Angin. yang keangkat angin apa aja, Bu? Itu atap pabrik. Atap-atap pabrik ya. Atap pabrik. Ini, Bu. Warung-warung tuh yang di sana, warung-warung pohon pada tumbang. Namun demikian, hingga saat ini belum ada laporan korban atau jumlah bangunan yang terdampak musibah ini. Dari Kabupaten Bandung, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pasca angin puting beliung, listrik di kawasan Bandung Timur mati. Arus lalu lintas pun tersendat karena banyaknya material bangunan yang berserakan di jalanan. Pasca puting beliung yang melanda kawasan Bandung Timur, listrik di wilayah tersebut mati. Warga harus menggunakan lilin untuk mendapatkan penerangan. Selain listrik mati, warung-warung di wilayah Bandung Timur, tepatnya di bahu Jalan Raya Bandung Garut, alami kerusakan. Kerusakan didominasi pada bagian atas ruko di mana genting, seng, dan plafon yang digunakan sebagai atap terbang terbawa angin. Material bangunan dan pepohonan berserakan di jalan hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Petugas kepolisian dari Polresta Bandung pun langsung turun ke lokasi untuk membersihkan puing-puing material yang menghalangi jalan. Jajaran dari Polres Sumedang ya, karena memang bersebelahan dengan jajaran Polres Sumedang. Dan kebetulan juga di jam ini adalah jam bubaran pabrik, jadi memang cukup padat. Tadi kita sempat lakukan secara parsial ya, melakukan kontraflow dalam rangka yang pertama mobil untuk datang ke TKP, sama ada ambulan tadi yang kita memang bantu untuk lebih bisa melalui daripada arus macet dengan cara kontraflow. Saat ini petugas masih terus mendata total rumah warga yang terdampak angin puting beliung tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 bangunan di Cilincing, Jakarta Utara ludes terbakar. Diduga api berasal dari korsleting listrik di rumah warga. Kobaran api terus membesar dan membakar pemukiman warga yang berada di Gang Swadaya 1, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu malam. Api dengan cepat merambat hingga membakar 7 bangunan yang terdiri dari rumah warga, bengkel, dan pengepul barang bekas. Selain 7 bangunan, 2 kendaraan roda 2 dan 1 kendaraan roda 4 ikut terbakar. Api padam setelah petugas damkar menerjunkan 13 unit mobil pemadam kebakaran. Damkar sendiri setelah masuk, ini banyak kendala karena akses dilalui mobil kami gede, jalan kecil nggak bisa. Nah, pemadaman dengan unit air dengan unit itu ada keterbatasannya, sempat kehabisan ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, diduga api berasal dari korsleting listrik salah satu rumah warga. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita beralih ke Jawa Timur, pemirsa, sebuah apartemen di Surabaya yang dalam proses pembangunan terbakar. Kebakaran yang terjadi di lantai 15 apartemen sempat membuat panik pekerja proyek.
Dalam rekaman kamera amatir, asap tebal kehitaman keluar dari sebuah apartemen yang masih dalam proses pembangunan di kawasan Pakuan City, Surabaya. Asap tebal yang keluar dari lantai 15 proyek gedung apartemen ini diduga berasal dari korsleting panel listrik. Api sempat menjalar melalui instalasi kabel listrik hingga lantai 27. Petugas pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Surabaya yang datang ke lokasi langsung memadamkan api dengan mengerahkan 20 mobil damkar. Melakukan pemadaman mulai dari lantai 15, 16, 17, 18, 19, 20. Itu memang dari titik apinya sampai titik akhir memang sampai lantai 27. Meski tidak ada korban jiwa, namun kebakaran sempat membuat panik pekerja proyek. Akibat kejadian ini, pekerjaan proyek apartemen dihentikan sementara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Bakamla RI berhasil menyelamatkan kebakaran kapal KM Alexindo 8 di perairan Labuh Jangkar, Tanjung Pinggir, Batam. Pemirsa, Catabara 508 melakukan patroli Garda Nusa 2 di sekitar perairan Selat Singapura mendapatkan informasi kebakaran KM Alexindo 8. Kebakaran KM Alexindo 8 terjadi karena korsleting listrik. Catabara 508 langsung evakuasi ABK dari kilometer Alexindo 8 untuk diberikan pertolongan. Hasil evakuasi terdapat 15 orang dengan 1 orang mengalami luka bakar ringan dan tidak ada korban jiwa. Masa aksi yang tergabung dalam Poros Buruh menggelar demonstrasi di gedung KPU RI Jakarta. Ya, masa menolak Pilpres curang dan meminta para komisioner KPU dipecat. Dengan membawa spanduk, masa aksi ini berunjuk rasa di depan KPU RI Jakarta Rabu siang. Dalam aksinya, mereka menuntut diantaranya menolak Pilpres curang, diskualifikasi capres-cawapres yang diduga curang, meminta para komisioner KPU dipecat, hingga melakukan audit IT KPU. Akibat massa yang memadati area sekitar Jalan Imam Bonjol setempat, terjadi kemacetan. Petugas kepolisian pun berjaga di sekitar lokasi dan menutup sementara Jalan Imam Bonjol depan KPU. Dari Jakarta, Ismailia, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Aksi mengawal pemilu 2024 agar tetap berlangsung damai hingga hari pelantikan nanti terus disuarakan elemen mahasiswa dan pemuda. Masa mengajak masyarakat menjaga kedamaian dan juga tidak termakan isu hoaks politik. Sejumlah mahasiswa dari Persatuan Mahasiswa Peduli Demokrasi bersama sejumlah mahasiswi cantik menggelar aksi damai di Bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu sore. Aksi turun ke jalan ini dilakukan mahasiswa untuk pengawalan proses pemilu 2024 agar tetap berjalan damai hingga hari pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih nanti. Mahasiswa pun meminta agar KPU dan Bawaslu bekerja dengan maksimal. Aksi damai ini adalah berupa bentuk untuk menjaga sebuah pemilu agar tetap damai. Di sini kami akan tetap kawal para penyelenggara pemilihan umum seperti KPU, Bawaslu. Demi memaksimalkan pelaksanaan pemilu tetap berjalan damai tanpa adanya perpecahan, mahasiswa mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak termakan isu hoaks. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, melihat proses pemilu 2024 yang diduga diwarnai sejumlah kecurangan, Forum BEMS DIY mengeluarkan 3 tuntutan kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu. Para mahasiswa juga akan menggelar aksi lanjutan jika tuntutannya tidak dipenuhi. Karena menilai proses pemilu 2024 diduga kuat telah direkayasa sejak awal untuk memenangkan paslon tertentu, Forum Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Sedaerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan 3 tuntutan kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu. Pilpres dan Pileg diduga telah direkayasa sejak awal untuk memenangkan capres dan calon legislatif tertentu. Maka demikian tegaknya demokrasi
hasil Pilpres dan Pileg 2024 harus dibatalkan. Forum BEM se-DIY juga menemukan beberapa kejanggalan proses pemilu 2024, diantaranya adalah kejanggalan sistem penghitungan suara KPU, anomali data penghitungan suara, penggunaan Sirekap yang servernya berada di RRC, Prancis, dan Singapura. Sirekap dinilai melanggar peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2015 pasal 20 ayat 2 yang menyatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik lingkup publik wajib berada di wilayah Indonesia. Investigasi yang kita lakukan di lapangan sehingga kita betul-betul komitmen untuk menjaga bagaimana demokrasi itu betul-betul berjalan dengan seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya. Tapi ternyata kita menemukan banyak kejanggalan dan pelanggaran yang terjadi di lapangan, baik di level TPS, bagaimana mobilisasi dan intimidasi dan money politik itu terjadi, bahkan di Sirekap itu sendiri beberapa anomali yang ditemukan oleh kawan-kawan tim media, sehingga kita mengambil kesimpulan dengan tuntutan itu. Selain itu, para mahasiswa juga menemukan adanya money politics di berbagai daerah serta keberpihakan pejabat dan aparat pemerintah kepada paslon tertentu. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Ya, sementara itu beberapa TPS di sejumlah daerah menggelar pemungutan suara ulang di pemilu 2024. Ya, hal itu lantaran terjadi kesalahan administrasi pemilih. Sejumlah warga berdatangan ke lokasi tempat pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 10 Kampung Dukuh, Kelurahan Rangkas Bitung Barat, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Hal ini menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Lebak terkait temuan kesalahan administrasi berupa satu pemilih yang tidak melampirkan formulir pindah memilih. Pihak Bawaslu mengatakan pengawasan di PSU dilakukan secara melekat dan memastikan PSU berjalan sesuai dengan aturan. Sehingga proses pengawasannya juga kami lakukan secara maksimal. Nah, kesempatan ini ada Pak Waka, ada Pak Camat yang juga hadir bersama teman-teman Bawaslu dan KPU untuk memastikan tidak lagi ada kesalahan yang terjadi seperti tanggal 14. Karena PSU itu tidak boleh berulang, PSU itu hanya boleh satu kali. Nah, sehingga harus dipastikan betul tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang berpotensi mencederai seluruh proses yang ada di TPS 10 ini. Hari ini kita melaksanakan PSU, di mana di tanggal 14 kemarin penyelenggara di KPPS ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh kawan-kawan. Sebenarnya sih kawan-kawan sudah menetaati peraturan kami, tapi karena ada beberapa hal mungkin akhirnya itu dilakukan tanpa kesengajaan, dan tentunya ini atas rekomendasi kawan-kawan pengawas pemilu untuk dilakukannya PSU. Sementara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar juga menggelar pemungutan suara ulang terhadap warga di TPS 14 Desa Pering, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar, Bali. Hal ini dilakukan karena ditemukannya 2 orang warga dari luar daerah yang tidak masuk daftar pemilih tetapi ikut mencoblos pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 lalu. Satu persatu, warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap kembali mendatangi Balai Banjar untuk menyalurkan hak pilihnya, yakni memilih calon presiden dan wakil presiden. Memastikan masyarakat itu menggunakan hak pilihnya sesuai dengan yang ada di harapan kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan itu tetap bisa hadir sesuai dengan kehadiran pemilih yang kemarin. Namun demikian, karena ini adalah PSU, tentu semua itu berproses dan berpeluang ketidakhadiran menjadi catatan. Di TPS 14 Desa Pering terdapat 271 warga yang masuk ke dalam daftar pemilih tetap, di mana saat pencoblosan suara ulang ini, semua warga yang masuk dalam DPT kembali menyalurkan hak pilihnya. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution dan Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, 100 tokoh menolak hasil Pilpres 2024. Ya, pelaksanaannya dinilai menyimpang dari etika, politik, agama, dan budaya bangsa.
menilai terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. 100 tokoh menyatakan penolakan terhadap hasil Pilpres 2024. Pembacaan atas sikap penolakan para tokoh tersebut dibacakan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Kami dengan penuh keyakinan dan kesadaran menilai bahwa Pilpres 2024 curang secara sistematis, secara terstruktur, sistematis, dan masif, bahkan disengaja. Maka oleh karena itu, tolong diperhatikan posisi dari hari ini, mendesak dilakukannya audit forensik terhadap IT KPU. Ini sudah pikiran banyak orang juga. Maka kita akan saling bekerja sama mendorong adanya audit forensik, dan kami menyiapkan ahli, terutama untuk membuktikan sebuah penghinaan terhadap negara, yaitu adanya server di luar negeri, tempatnya di Singapura. Yang kedua, pengenaan sanksi hukum dan etik atas mereka yang melakukan pelanggaran. Nanti apakah ada lembaga penegak hukum negara yang melakukan itu, atau kita tunggu ada kawan-kawan yang akan melakukan People's Tribunal. Yang ketiga, nah ini agak tenahan, mohon maaf, di antara kami belum ada kesepakatan karena ada beberapa pikiran. Tadi banyak didengar call-nya tinggi agar dilakukan pemilu Pilpres ulang secara menyeluruh dari awal. Ada juga yang tidak setuju, karena boleh jadi hal demikian menguntungkan pihak tertentu. Maka posisi dari pernyataan ini, pengulangan penghitungan suara berdasarkan hasil pemungutan suara di TPS sampai kepada T1 yang telah diverifikasi keabsahannya. Jadi bukan hanya rekapitulasi di TPS sampai T1 dibiarkan begitu saja, diverifikasi karena ada perolehan suara sebuah atau paslon tertentu melebihi jumlah total pemilih di TPS itu. Para tokoh juga menilai pelaksanaan Pilpres 2024 menyimpang dari etika politik, agama, dan budaya bangsa. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kami dengan penuh keyakinan dan kesadaran menilai bahwa Pilpres 2024 curang secara sistematis, secara terstruktur, sistematis, dan masif, bahkan disengaja. Wacana mengusung hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 terus menguat. Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan yang juga Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Adian Napitupulu menegaskan hak angket digulirkan bukan mencari kalah menang, tapi mencari kebenaran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 mesti disikapi. Fraksi PDIP DPR juga telah menegaskan solid melayangkan hak angket DPR guna menelisik kejanggalan dalam proses Pilpres 2024. Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan yang juga Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Adian Napitupulu juga menyatakan partai-partai pengusung pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud dan nomor urut 1 Anies Muhaimin akan solid mengusung hak angket. Selain itu, Adian juga menegaskan hak angket digulirkan bukan mencari kalah menang, tapi mencari kebenaran. Pak Ganjar, Pak Anies sudah sepakat untuk mengajukan hak angket beserta dengan partai-partai pendukungnya. Ya kita lihat saja di parlemen proses politiknya. Bang, soal hak angket itu Bang, kalau dari fraksi PDI sendiri gimana sih Bang?
Menurut saya ketika ketua umum perintahkan kita pasti solid. Partai-partai koalisi Pak Ganjar juga pasti solid kan sudah ada pembicaraan kok. Begitu juga partai-partai koalisi Pak Anies juga pasti solid karena sudah ada pembicaraan. Kita tidak sedang mencari kalah menang saja, tapi kita sedang mencari kebenaran itu sendiri. Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dari Jakarta, Anggita Maura, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, Capres Anies Baswedan mengatakan Koalisi Perubahan mendukung usul Capres Ganjar Pranowo agar DPR menggunakan hak angket mengusut kecurangan Pilpres. Anies yakin proses hak angket bisa berjalan karena dikawal fraksi PDI Perjuangan yang merupakan fraksi terbesar di DPR. Akan dilakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa Koalisi Perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya. Dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Pemirsa, Persatuan Tunanetra Indonesia Provinsi DKI Jakarta menerima aduan terkait proses pencoblosan di TPS di sejumlah wilayah Jakarta tak ramah terhadap disabilitas. Ya, aduan tersebut mulai dari tidak adanya template alat bantu Braille. Ditemui di RPTRA Mustika Kramat Jati, Jakarta. Dalam kegiatan membahas pelaksanaan pemilu 2024 lalu, Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia DPD DKI Jakarta mendapat 58 aduan terkait pelaksanaan pemilu 2024, yakni TPS yang tidak ramah terhadap disabilitas. 58 aduan tersebut terbagi dari 17 aduan di wilayah Jakarta Timur, 10 aduan dari Jakarta Selatan, 5 aduan dari Jakarta Pusat, 11 aduan dari Jakarta Utara, dan 15 aduan dari wilayah Jakarta Barat. Mayoritas aduan yang diterima yakni tidak adanya template atau alat bantu Braille untuk membantu tunanetra mencoblos di TPS. Tak hanya itu, aduan lainnya yakni banyaknya tunanetra yang dilarang oleh KPPS untuk membawa pendamping orang terdekat seperti keluarga ke bilik suara. Template itu kan bentuknya lebar, tapi ternyata dilipat sama mereka, akhirnya tulisannya jadi rusak. Nah, akhirnya ketika ada di TPS itu ada pun itu kualitas bacaannya sudah terhapus karena tertindih-tindih, karena dia tidak tahu cara menaruh tulisan Braille. Aduan tersebut masih sementara dan pihaknya akan kembali menerima aduan lainnya. Mereka berharap agar penyelenggara pemilu selanjutnya dapat diperbaiki. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ahli Hukum Tata Negara Refli Harun debat panas dengan pengamat politik M. Kodari. Ya, dalam adu argumentasi tersebut, Refli Harun mempertanyakan apakah Kodari bagian dari tim sukses paslon nomor urut 2. Namun Kodari hanya menjawab bahwa dirinya merupakan ketua umum gerakan sekali putaran. Menjamin bahwa rekap manual pun tidak bermasalah, itu kuncinya. Kalau saya menduga, ini baru dugaan yang kemudian akan kita buktikan ke depan. Modelnya adalah di-set terlebih dahulu angka dan presentasinya, kemudian ada yang memperkuatnya, kemudian hitungan sirekap yang berproses persentasenya itu menyesuaikan dan konsisten terus-menerus, dan terakhir kemudian dihantam dengan manual yang katanya konsisten dengan angka yang sudah di preset itu. Itu keyakinan saya, tetapi sekali lagi... Gimana itu, pelan-pelan? Gimana? Jadi di-set dulu. Ya, ini analisis ya. Okay, analisis saya sebagai lawyer. Ya. Gini, kita ingin meyakinkan bahwa kita akan menang. Karena itu saya sudah sewa, ya kan,
stadion 2 hari sebelumnya. Itu kata Tempo kan? Oke. Saya sudah set alat-alat untuk ngomong-ngomongnya. Yang kata teman saya yang biasa bikin pertunjukan, nggak bisa itu disiapkan hanya 2 jam. Hanya bisa disiapkan sehari sebelumnya dan sewanya 2 hari sebelumnya. Artinya saya sudah tahu bahwa saya akan menang pada tanggal 14 sebelum ya. Nah, karena itulah kemudian kita menduga bahwa ada sebuah desain untuk menentukan dulu hasil pemilunya. Makanya saya tadi katakan ada anggota KPPS datang kepada saya, lalu dia berhasil membuka yang namanya Sirekap pada pukul 13, padahal belum dilakukan rekapitulasi, belum dilakukan penghitungan suara. 13 waktu Indonesia Barat itu? Ya. Dan TPS-nya di Indonesia Ya, Barat? Indonesia Barat, 4 provinsi di Sumatera dan 1 provinsi di Jawa. Dia melihat sudah ada isinya itu barang. Sirekap itu ada ribuan katanya TPS ada isinya. Dan itu Anda sudah dapatkan dan Anda akan laporkan nanti? Iya, itu bagian dari Oke, baik. Itu kan nggak apa, itu data Anda. Silakan. Ya. Bung Kodari punya pendapat soal ini? Pertama soal bahwa sudah menyiapkan acara deklarasi atau acara perayaan dan sudah pesan perlengkapan segala macam, itu jawabannya gampang sekali. Bahwasanya kita sudah melihat dari indikasi hasil survei ya dan analisa-analisa lainnya bahwa 02 akan menang. Dan sebaliknya saya mau mengatakan begini, kalau 01 tidak menyiapkan dan tidak pesan alat band, 01 sudah memperkirakan dia akan kalah gitu loh. Karena kalau dia akan memperkirakan akan menang juga udah pesan juga. Begitu kan? Ya kan begitu. Jadi dari survei begitu ya? Nah, Kodari ini sebenarnya Anda tim sukses 02 atau ahli sih sebenarnya? Nggak terus terang dong. Saya tim sukses 01, Anda 02. Gini, saya diundang Nah, di Anda sini, tim saya sukses nggak tahu. 02 enggak? Gini, saya ini ataukah Anda diundang bagian oleh dari konspirasi itu? untuk Saya tanya, Anda sesuai konsisten dong. dengan apa yang Anda diberikan konsisten kepada dong. saya. Anda konsisten. Kalau Anda menjadi bagian dari konspirasi itu, katakan di publik, saya Kodari yang pertama kali mempromosikan Prabowo Jokowi untuk menjadi pasangan dan saya menginginkan Prabowo Jokowi untuk bersatu dan memenangkan pemilihan di Indonesia. Omong dong. Nggak penting. Jangan itu. kemudian Anda membela 02, tetapi Anda tidak berani deklarasi bahwa Anda pendukung 02. Nggak penting itu. Semua Itu orang dong. sudah Jantan tahu. dong, jantan. Jadi orang jangan pengecut. Anda. Semua orang sudah tahu bahwa saya ketua umum gerakan sekali putaran. Kenapa Anda masih nanya? Berarti Anda kurang gaul. Minta maaf. Sesuatu yang sudah diketahui semua orang, Anda masih bertanya kepada harus saya. Harus dibedakan. Itu kan Anda bisa bilang omon-omon, ormas dan lain sebagainya. Anda bilang saja, kalau saya Anda ini tim aktivis. sukses 02. Saya juga Masalahnya analis, gini, saya juga peneliti. Anda diundang sebagai apa di sini? Anda memberikan Kodari, identitas Anda diundang kepada sebagai apa di saya. sini? Terserah saya. Anda Nggak diundang tahu, sebagai saya apa? diundang. Ini wilayahnya Diundang sebagai apa di sini? Ainyus yang undang. Diundang sebagai apa? Sebagai apa ya? Bukan wilayah saya, ini wilayahnya Ainyus. Diundang sebagai Bung Kodari tadi tanyakan, apakah Anda mau menyatakan bahwa Anda bagian dari 02? Jadi begini, saya Iya atau tidak? Ada pengamat, ada ahli yang kemudian berpura-pura independen, tetapi dia menjadi bagian dari konspirasi itu. Itu yang saya tentang. Karena itu Refli Harun mengatakan saya bagian dari 01. Saya jujur mengatakan tidak main di belakang, main di depan. Ya. Oke. Bung Kodari silakan. Oke, jadi balik lagi ya. Anda mau berdiri juga nggak apa? Jawab itu dulu. Anda mau berdiri juga nggak apa? Nggak perlu, udah cukup kok. Dengan kalimat saya sudah mengatakan dengan jelas. Pemirsa, debat panas juga terjadi antara Rocky Gerung dengan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Rahmat Bagja meyakini data rekapitulasi di aplikasi Sirekap tak perlu digubris karena sudah ada penghitungan manual. Sementara Rocky Gerung menilai aplikasi Sirekap merupakan alat bantu vital jika digunakan dengan jujur. Ya, Rocky juga menegaskan perencanaan kejahatan dan kecurangan pemilu 2024 dimulai sejak putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Di mana diterangkan bahwa yang rekap itu informal, yang manual itu formal. Di mana diterangkan? Undang-undang, Bang. Undang-undang 7 tahun 2017 yang dipakai adalah manual rekapitulasi berjenjang. Oke, ngerti itu. Artinya bukan informal dan formal, legal atau tidak legal. Berarti yang rekap tidak legal. Ya, enggak gini. Alat bantu sebutannya yang alat dipakai untuk kemudian sampai ke tingkat pusat adalah manual rekapitulasi berjenjang. Alat bantu. Jadi dia tidak vital. Sampai berdiri-diri. Tidak. Jadi dia tidak vital. Kalau Anda kesulitan napas, alat bantu bernapas itu vital. Jadi mengapa disebut sesuatu informal
tetapi tidak bermakna itu. Karena dia cuma alat bantu. Loh, justru alat bantu itu yang diperlukan, sementara alat resminya belum ada. Kan berpikirnya begitu. Jadi ngapain mengatakan bahwa yang rekap itu nggak diperlukan? Loh, dia legal juga. Bagaimana coba? Bingung kan sendiri? Itu soalnya tuh. Enggak bingung. Negara tidak mempercayai negara. Gini. Di dalam pikiranmu itu, alat bantu itu tidak vital karena boleh diabaikan. Lu berhenti bernapas, diperlukan alat bantu pernapasan. Jadi vital alat bantunya. Bukan paru-parumu yang vital. Masalahnya nafasnya alat masih bantunya ada. vital. Jangan jangan dibalik. Suka balik-balik pernyataan. Enggak. Kalau Gini. Yang dipakai adalah manual berjenjang. Tahu itu, saya tahu. Manual berjenjang. Benar. Jadi alat bantunya, mana alat bantunya? Coba kemudian bagi nafas, aneh banget lah. Cara Jangan berpikir kemudian, gini ya. Itu logiknya aneh itu. Jadi saya terangin di mana keanehan pikiranmu ya. Coba dengar ya. You anggap, kenapa you percaya pada yang manual? Karena you tahu akan ada perencanaan kejahatan. Setiap penundaan ada perencanaan kejahatan. Jadi dari awal Anda menganggap bahwa ini ada kejahatan, karena itu kalau dia direkap itu bisa ada kejahatan. Karena itu pindah ke yang manual. Kan begitu jalan pikirannya kan? Jadi semua yang rekap itu memang rencana kejahatan. Tetapi rencana kejahatan itu bukan di teknisnya. Bukan di 800 TPS, 800.000 TPS. Rencana kejahatan dimulai oleh 1 TPS. Di mana itu? Di Mahkamah Konstitusi. Yang suratnya dicoblos oleh Jokowi sendiri itu. That's the point itu. Jadi jangan hindari kita bicara substansi dari kejahatan itu adalah TPS di Mahkamah Konstitusi yang ditusuk oleh Raja Wakanda. Itu dasarnya. Pemirsa, Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Hadiana Pitupulu mengatakan banyak kejanggalan dari awal hingga akhir pemilu. Ya, dia juga menegaskan bahwa kecurangan tidak hanya dilihat dari angka-angka dan negara harus bertanggung jawab terhadap kondisi yang terjadi. Kecurangan itu tidak bisa lu lihat cuma di angka-angka. Oke, rakyat nih bingung. Partai-partai bingung. Oke. Ketemu kecurangan pemilu. Ngaduinnya kemana? MK, ada pamannya. Enggak, lalu kemana? Mau tidak mau pilihannya adalah hak angket. Ditarik ke parlemen, parlemen harus bertanggung jawab mengontrol produk undang-undangnya salah atau tidak. Parlemen harus bertanggung jawab terhadap setiap rupiah pengeluaran uang yang dia tanda tangani dalam APBN itu. Ya mau tidak mau, dorong aja dia hak angket, kan memang mekanismenya ada. Lu setuju kan? Bahwa kalau teman-teman mau mendorong di hak angket silakan, tapi bahwa Golkar mau setuju itu nanti dulu. Oh, bukan, artinya bukan begini. Ya kan? Masih panjang permainan. Ada rangkaian kecurangan yang tidak berhenti cuma di soal angka-angka. Enggak loh, man. Komunikasi gua dengan ketua KPU itu jalan, dan gua bilang sama dia, angka gua kemarin sekian, ini adian nih, bukan pilpres. Ngitung angkanya lebih dikit, kertas suaranya lebih dikit dibandingkan pilpres. Kenapa hari ini sekian, jam 8 pagi sekian, jam 5 sore turun. Hilang 470 suara. Lu baru menghitung 15.000 TPS di Kabupaten Bogor. Dengan 9 orang caleg DPR RI. Berubah dalam waktu 6 jam, suara gua turun 470 suara. Itu baru adian. Gimana karena lu begini? Sebentar dulu. Artinya bahwa gini, kalau kemudian untuk 15.000 TPS saja bisa terjadi itu, mungkin nggak terjadi untuk 823.000 TPS yang lain. Lebih mungkin dong peluangnya, lebih besar dong peluangnya, kan seperti itu. Makanya solusinya sebenarnya gampang, Bang. Solusinya adalah yuk kita sama-sama kerahkan saksi-saksi kita, pasukan-pasukan kita ikut dalam proses rekap perhitungan manual. Gini, man. Itu tanggung jawab partai politik. Ada tanggung jawab negara. Bisa nggak gua bilang bahwa seluruh angka yang sudah dipublikasikan oleh Sirekap itu hoax? Kalau itu bisa dikatakan, bisa nggak dikatakan negara menyebarkan hoax? Bisa nggak? Oke, kalau bisa dikatakan negara menyebarkan hoax, buka undang-undang ITE. Ada sanksinya loh. Kalau buka undang-undang, buka undang-undang penyebaran kebohongan publik, ada sanksinya loh. Begini, menurut saya harus ada langkah hukum ketika negara dianggap menyebarkan hoax. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melantik Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri ATR BPN menggantikan Hadi Cahyanto.
Ya, sementara Hadi Cahyanto ini dilantik menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD yang mundur karena Pilpres. Presiden Joko Widodo melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang. AHY mengisi posisi sebagai Menteri ATR BPN karena Hadi Cahyanto menempati posisi baru sebagai Menko Polhukam. AHY hadir didampingi istrinya Anissa Pohan pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat di Istana Negara. Usai dilantik, AHY mengatakan memiliki komitmen untuk melanjutkan sejumlah program dan target yang telah dicanangkan oleh Hadi Cahyanto. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memberikan kepercayaan amanah kepada kami untuk masuk ke pemerintahan sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dan saya secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hadi Cahyanto yang juga luar biasa selama ini telah memimpin ATR BPN dengan luar biasa, dan saya sekaligus mengucapkan selamat, semoga Bapak sukses dalam tugas yang baru sebagai Menko Polhukam. Sementara itu, Presiden juga melantik Hadi Cahyanto sebagai Menko Polhukam. Hadi diambil sumpahnya menggantikan Mahfud MD yang sebelumnya mengundurkan diri karena mengikuti kontestasi pemilihan presiden 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, masuknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam Kabinet Indonesia Maju menjadikan Partai Demokrat kembali menduduki kursi pemerintahan bersama PDI Perjuangan. Kini pemirsa tersisa Partai Keadilan Sejahtera yang masih menjadi oposisi. Kocok ulang kabinet kembali dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Rabu Pon, hari dan tanggalan yang kerap jadi waktu khusus bagi Jokowi untuk melantik menteri. Masuknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional menunjukkan betapa cairnya koalisi partai politik hingga di penghujung jabatan Presiden. Usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh beberapa waktu lalu, Jokowi berencana mengundang Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dan juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Terkait dengan pertemuan dengan ketua parpol lain, Pak? Ketua parpol? Iya, kan ada yang lain, Pak. Kata Bapak semuanya, kira-kira kapan, Pak? Semua yang kira-kira memang harus ketemu, ya bisa saja ketemu. Kalau memang nggak perlu ketemu, kenapa harus ketemu? Pak Presiden, ini dalam proses diatur semuanya. Karena saya memang ingin menjadi jembatan semuanya. Politisi PDI Perjuangan Adiana Pitupulu yang juga Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Ganjar Mahfud justru mempertanyakan niat dan maksud Jokowi itu. Menanggapi hal tersebut, Adian menyatakan proses hitung suara KPU saja masih berlangsung. Dugaan suara menggelembung pun masif disuarakan, karenanya Adian mempertanyakan langkah Jokowi untuk merangkul parpol pasca pemilu. Sampai saat ini rakyat bingung karena produk yang dikeluarkan oleh lembaga negara tidak mampu menjelaskan. Ada yang aneh, ada yang tidak benar, ada suara yang berubah-ubah, angka yang menggelembung dan sebagainya. Terus kenapa kita mau bicara tentang rangkul-merangkul? Pemenangnya saja belum tahu. Selain itu, masuknya AHY di kursi kabinet di ujung jalan masa jabatan presiden membuat Partai Demokrat berada di posisi yang sama dengan PDI Perjuangan. Lobi-lobi Jokowi dan cairnya koalisi menjadikan Partai Demokrat kembali di pemerintahan dan meninggalkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai oposan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, beredarnya susunan Kabinet Prabowo Gibran di media sosial dibantah langsung Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Ahmad Muzani. TKN memastikan bahwa susunan kabinet yang beredar dipastikan hoax. Media sosial dihebohkan dengan beredarnya susunan kabinet pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua TKN Ahmad Muzani membantah.
Muzani menegaskan, jika susunan kabinet Prabowo Gibran di media sosial merupakan hoaks, sementara pihaknya masih menunggu hasil resmi KPU terkait penghitungan suara Pilpres 2024. Berbagai macam spekulasi pasti akan terjadi, termasuk spekulasi tentang daftar kabinet Prabowo Gibran. Jadi saya ingin mengatakan bahwa semua yang beredar di berbagai macam sosial media, siapapun namanya, apapun daftarnya, itu spekulatif. Kenapa? Karena Pak Prabowo dan Mas Gibran masih menunggu keputusan real count dari Komisi Pemilihan Umum yang merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan calon presiden dan wakil presiden untuk menjadi pemenang pemilu. Muzani juga menambahkan, penyusunan kabinet nantinya harus melalui mekanisme keputusan partai koalisi dan para tokoh yang terlibat di dalamnya. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, sidang lanjutan pra-peradilan Aiman Wicaksono kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda lanjutan kali ini mendengarkan jawaban atas respon termohon di hadapan Majelis Tunggal. Sidang pra-peradilan Aiman Wicaksono kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda lanjutan kali ini mendengarkan replik atau jawaban atas respon termohon di hadapan Majelis Hakim Tunggal. Tim kuasa hukum Aiman Wicaksono menegaskan pihaknya akan konsisten terhadap dalil permohonan dan meminta hakim mengabulkan seluruh permohonan pemohon. Kita melihat dalam proses, kalau dalam kronologis penyitaan handphone Mas Aiman itu dengan dasar izin dari pengadilan yang hanya ditandatangani oleh wakil wakil ketua pengadilan negeri, itu secara hukum kan tidak sah itu, karena ada dalam konteks hukum administrasi negara itu namanya atributif. Atributif itu adalah sebuah kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang kepada seorang pejabat untuk melakukan tindakan hukum secara langsung. Tidak ada pendelegasian atau perwakilan dalam hal untuk mengeluarkan sebuah kebijakan itu. Nah, ada dugaan kuat ini. Ketiga, kenapa ada surat lagi? Surat izin dari pengadilan dili. Ini yang kami kira ada upaya untuk melegitimasi lagi proses penyitaan itu dengan surat yang double itu. Nah, ini yang saya kira menurut kami temuan hukum baru dan ini janggal sekali. Tim kuasa hukum juga menegaskan penyitaan telepon Aiman tidak sah, bahkan ada kejanggalan saat ada upaya melegitimasi proses penyitaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melepas ratusan pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan. BP2MI kembali melepas 300 calon pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan melalui sistem penempatan G2G di kawasan Kelapa Gading, Jakarta. Ratusan pekerja migran Indonesia ini rencananya akan bekerja di bidang perikanan dan manufaktur. Saat ini pemirsa, Indonesia merupakan negara pengirim pekerja migran terbanyak ketiga di negara Korea Selatan. Kepala BP2MI, Bedi Ramadhani, mengatakan setiap tahunnya PMI mensumbangkan 159 triliun rupiah dalam bentuk devisa ke negara. Saya udah utus deputi, saya udah utus direktur penempatan pemerintah ya. Tapi minimal kita sudah berada di level 3 besar dari 16 negara sending countries ya. Dan mudah-mudahan tentu dengan berbagai perlakuan negara kepada PMI Korea ini menjadi daya tarik Korea untuk merubah kebijakannya. Tidak hanya kuota yang bersifat kuantitatif, tapi juga sektor-sektor lain. Kita minta sektor pertanian dibuka, kita minta sektor untuk logistik dibuka, kita minta sektor hospitality Korea dibuka. Mudah-mudahan. Pemirsa, memasuki tahun 2024, berbagai upaya akan dilakukan agar PLN Energi Primer Indonesia menjadi perusahaan papan atas. Selain menambah portofolio baru, ada 5 langkah strategis yang sudah dan akan dilakukan pada tahun ini untuk meningkatkan pendapatan. Berbagai upaya dan ekspansi dilakukan PT PLN Energi Primer Indonesia untuk menjamin terjaganya rantai pasok energi primer.
Menurut Sekretaris Perusahaan PT PLN EPI Mamit Setiawan, 5 langkah strategis yang akan dijalan antara lain menjalin kerjasama dengan negara lain dan penguatan sumber energi primer ke seluruh pembangkit. Langkah selanjutnya adalah adanya efisiensi biaya energi primer, mengembangkan usaha dengan menerapkan prinsip tata kelola, lingkungan dan juga sosial, serta penguatan tata kelola human capital. Makanya tadi berbagai inovasi kami lakukan, mulai dari cold blending facility ke depannya dengan hutan tanaman energi. Kita akan membuat joint program gasifikasi di sana dengan gasifikasi midstream dalam rangka mengurangi penggunaan BBM. Dan juga ke depan kita akan terus mengembangkan energi yang lebih bersih lagi dengan green hydrogen, green ammonia sebagai salah satu upaya bagi PLN EPI membuktikan bahwa PLN pun hari ini adalah sangat serius dalam mengembangkan renewable energy. Seperti yang diarahkan oleh Pak Dirut, dalam hal ini Pak Darmo, adalah bagaimana kita bisa melakukan accelerated renewable energy. PT PLN EPI sendiri pada 2024 ini menargetkan kinerja keuangan yang sehat dan terus tumbuh dengan merencanakan akan masuk ke ranah bisnis hijau untuk menambah pendapatan. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tengah memesan ojek online, seorang pelajar menjadi korban penjamretan ponsel di kawasan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ya, aksi pelaku ini terekam kamera CCTV. Dalam rekaman kamera pengawas, komplotan pelaku jamret melancarkan aksinya di Jalan HBR Motik, Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku beraksi saat melihat korban yang tengah fokus bermain ponsel. Korban yang terkejut langsung meneriaki pelaku hingga mengejarnya, namun pelaku berhasil melarikan diri. Menurut warga, korban merupakan seorang pelajar yang tengah menunggu ojek online. Saya lewat di jalan ini, emang biasa saya lewat kalau pagi mau berangkat kerja kan. Nah, tiba-tiba ada anak sekolah lari gitu. Katanya HP saya bang, HP saya, kayak gitu. Cuman ada 2 orang pelaku yang naik motor, tapi nggak terlalu jelas. Saya nggak terlalu jelas lihat motornya apa, plat nomornya berapa, saya nggak terlalu lihat jelas. Yang penting mereka udah kabur, terus anak itu ngejar-ngejar dari belakang. Datang dari arah Sunter, jadi dia dari Sunter mau ke arah Kemayoran. Saat ini korban telah melaporkan kasus penjamretan ini ke aparat Polsek Tanjung Priok. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Pemirsa, merespon serius terkait perundungan dan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah di Binus School Serpong, semua pelaku yang terlibat perundungan dikeluarkan oleh pihak sekolah. Melalui keterangan tertulis, Binus School menerapkan zero tolerance policy dan mengecam segala bentuk kekerasan baik di dalam maupun luar sekolah. Pihak sekolah juga telah melakukan investigasi secara intensif. Hasilnya seluruh siswa yang terbukti melakukan tindakan kekerasan dikeluarkan dari sekolah. Salah satu siswa yang terlibat diketahui sebagai putra sulung Vincent Rompis yang dikabarkan sudah mendapatkan hukuman drop out. Sedangkan siswa yang diketahui menyaksikan kejadian tersebut, tetapi tidak melakukan tindakan pertolongan atau pencegahan juga ikut mendapat sanksi disiplin keras. Selain itu, kasus perkara perundungan siswa Binus School Serpong naik ke penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tamara Tiasmara dan ibundanya penuhi panggilan penyidik Subdit Jatantras Ditreskrim Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus kematian anaknya. Iya, Dante diduga ditenggelamkan oleh kekasih Tamara, Yuda Arfandi. Kasih tahu ya teman-teman ya. Mbak. Penyidik Subdit Jatantras Ditreskrim Polda Metro Jaya masih terus menyidik kasus kematian anak artis Tamara Tiasmara yang diduga tewas ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi. Tamara Tiasmara dan ibundanya penuhi panggilan untuk pemeriksaan lanjutan sebagai saksi terkait kasus kematian anaknya. Penyidik juga memeriksa ahli renang dan pihak sekolah yang sebelumnya menyebut bahwa Raden Adante Khalif tidak bisa berenang. Namun, Tamara Tiasmara tidak menjelaskan secara rinci terkait pemeriksaan hari ini dan memilih diam pada saat ditanya oleh awak media. Sebelumnya, Dante, anak dari selebritas Tamara Tiasmara,
meninggal dunia karena tenggelam saat berenang di kolam renang Palem Tirtamas di kawasan Durensawit, Jakarta pada 27 Januari lalu. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Rekor tertinggi harga eceran beras mencapai Rp13.000 per kilogram. Sedangkan harga beras premium yakni Rp15.000 per kilogram. Iya, tentu saja kenaikan harga beras yang terus meroket ini membuat ibu-ibu pusing mengatur keuangan rumah tangganya. Pasca penyelenggaraan pemilu 2024, harga beras di sejumlah pasar tradisional terus meroket tajam. Ratusan warga di Jombang, Jawa Timur saling berdesakan guna mendapatkan beras murah seharga Rp10.200 per kilogram. Sementara di pasar tradisional, harga beras mencapai Rp17.000 per kilogram. Operasi pasar murah dilaksanakan oleh Bulog dan setiap warga dibatasi hanya boleh membeli 10 kg beras. Ini dijual berapa? Dipakai sendiri, Pak. Nah, yang di sini dijual berapa harganya? 10.200 kalau nggak salah. Gitu. Gimana dibandingkan dengan di pasar, Bu? Ya lebih murah ini. Kenapa? Di pasar tradisional Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat, harga beras untuk semua jenis juga masih cukup tinggi. Harga terendah adalah Rp15.000 per kilo, sementara harga beras ketan di lokasi yang sama alami kenaikan sebesar Rp6.000 dari sebelumnya Rp16.000 menjadi Rp22.000 per kilogram. Sementara di Jepara, Jawa Tengah, harga beras premium lebih tinggi dibandingkan di Jakarta. Harganya bisa mencapai Rp18.000 per kilogram. Sementara untuk harga beras medium mencapai Rp16.000 per kilogram. Untuk memastikan ketersediaan beras, PJ Wali Kota Tangerang meninjau gudang beras milik Perum Bulog di Jalan Muhammad Toha, Priok, Kota Tangerang. Dari pantauan stok beras jenis SPHP yang mencapai 17.000 ton dirasa cukup untuk memasok ketersediaan beras bagi warga Kota Tangerang hingga Hari Raya Idul Fitri. Stok beras aman, bahkan tadi nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Bulog seberapa banyak stok kita, dan kita ingin memastikan untuk khusus Tangerang masyarakat tidak perlu panik. Ya, kita siap menggelontorkan beras ke kelurahan-kelurahan secara langsung, di samping tentu juga ke jalur-jalur distribusi yang ada. Dalam waktu dekat, pemerintah Kota Tangerang akan mendistribusikan beras sebanyak 2 ton per kelurahan sekota Tangerang dalam bentuk bazar dan operasi pasar murah. Tim Liputan iNews melaporkan. Mirsa, jelang bulan Ramadan, harga cabai di pasar besar Jember meroket hingga 100%. Ya, kondisi ini menyebabkan pembeli menurun, sedangkan pasokan cabai dari petani juga berkurang. Pedagang cabai di Pasar Tanjung Jember yang kini mengeluh karena pembelinya mulai berkurang lantaran kenaikan harga cabai yang mencapai 100% lebih. Cuaca buruk di Sentral Tanaman Cabai Jawa Timur diduga menjadi pemicu kenaikan harga cabai di Jember. Kini harga cabai seret mencapai Rp60.000 per kilogram, padahal sebelumnya hanya Rp25.000. Begitupun cabai besar mencapai Rp70.000 per kilogram dari semula Rp30.000. Biasanya berapa, Pak, kalau sebelum naik? Biasanya 30 per kilo. Ya. 30.000. Sekarang berapa, Pak? Sekarang itu lebih 60. Astaga. Kalau cabai besar, Bu? Sekarang mungkin dari cuaca. Cuaca ya. Iya, mungkin kan kadang hujan, kadang enggak. Kalau pelanggan masih. Masih ya. Tapi agak menurun enggak? Yang mengurangi. Mengurangi. Kondisi ini berdampak pada pasokan cabai dari sentra cabai Jawa Timur dibatasi. Pedagang membenarkan kenaikan cabai dikarenakan cuaca buruk yang menyebabkan banyak tanaman cabai rusak. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang warga asal Inggris, Danny Garden, tiba di kota Semarang, Jawa Tengah dalam perjalanan keliling dunia menggunakan sepeda. Ya, selain mendapat pengalaman untuk mengunjungi banyak negara, ia juga kerap menikmati kuliner khas di lokasi yang dikunjunginya. Berangkat dari Vietnam, Danny Gordon, pria asal Inggris berusia 35 tahun ini melanjutkan perjalanan dengan sepedanya menuju Cina, Thailand, Malaysia, Singapura, dan menyeberang ke Indonesia. Setelah tiba di Jakarta, ia melanjutkan perjalanannya menyusuri kawasan pantai utara Pulau Jawa, seperti Cirebon, dan kini telah tiba di Semarang, Jawa Tengah. Selama perjalanan di sejumlah negara, Danny tak hanya menikmati pengalaman berpetualangan di berbagai lokasi dengan budaya yang berbeda, tetapi ia juga selalu mencoba mencicipi makanan khas di berbagai lokasi. Saat melintasi kota Semarang, Jawa Tengah, Danny juga sempat mencoba hidangan soto ayam khas Semarang di Simpang 5. Ia mengaku senang mendapatkan pengalaman dan menyaksikan aneka ragam budaya di negara yang dikunjunginya. Just to try to experience as much of the culture and people as possible where I go through. It's really important to go to the kampungs and eat local food and just be as open-minded as I possibly can be. But I also really like the physical challenge, so pushing myself and testing my limits. Danny mengaku mendapatkan sejumlah pengalaman yang menakjubkan selama perjalanan bersepeda yang ia lakukan sendiri. Hingga kini Danny mengaku telah menempuh perjalanan bersepeda selama lebih dari 72 hari dengan jarak ribuan kilometer. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Mahendra, iNews melaporkan.